Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelika Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Saya berharap semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan ketiga masa Prapaskah. Dan kita sungguh bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Bernardus Christian Triyudo Prastowo SY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Yudo. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Yudo, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, sehat selalu. Selalu penuh sukacita dan semangat. Terima kasih ya Romo sudah berkenan hadir menyalurkan berkat dan cinta Tuhan pada kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita memulai acara ini membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Yudo. Marilah sahabat-sahabat sekalian, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber kehidupan dan belas kasih, Engkau datang ke dunia untuk menemani dan membimbing kami, orang-orang kecil, lemah menuju kepada Bapa. Dengan karyamu yang nyata pada orang kecil, orang sakit, Engkau bukan hanya menunjukkan kepada kami apa yang perlu kami perbuat, tetapi memberikan arti nyata, inkarnasi, dan pengosongan diri. Ya Bapa, seperti rusa yang rindu akan air, jiwa kami pun rindu akan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah dan ingatkanlah kami untuk selalu peka dan peduli akan sesama yang memerlukan pertolongan dan membawa mereka setia pada iman kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negara Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aman, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Sesungguhnya
Perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesudah dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah dengan sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat
menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Yudo, dari bacaan liturgi pada hari ini, kitab kedua Raja-Raja, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Ada banyak sekali hal yang bisa kita renungkan bersama sebagai pesan Injil dan pesan kitab suci pada kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam hal yang konkret, baik kalau secara teologis saya juga ingin menguraikan apa yang sejajar dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, sehingga kita nanti bisa menangkap pesan umum yang ingin disampaikan kepada kita semua. Iya. Tentu ya, ada dua hal yang sejajar yang bisa kita lihat. Yang pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil itu mengisahkan hal yang serupa, terutama tentang sebuah misi atau perutusan pelayanan. Kalau kita lihat bacaan pertama itu mengisahkan misi dari Allah sendiri lewat Nabi Elisa yang diutus bukan hanya untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel, tetapi untuk menyatakan firman tersebut dalam tindakan konkret. Apa yang konkret di situ? Yaitu menolong orang, dalam hal ini Naaman, dengan menyembuhkannya dari penyakit kusta. Nah, misi ini yang membedakan Nabi Elisa atau juga Nabi Elia dengan nabi-nabi Israel lainnya. Jika kita baca sekilas narasi tentang Nabi Elia, Elisa ini dalam kitab suci, ada banyak hal yang bisa menegaskan misi tersebut. Bukan hanya kata, tetapi tindakan nyata. Yaitu misalnya, ketersediaan makanan ketika kekurangan makanan. Dia memberikan mukjizat dalam 1 Raja-Raja 17. Kebangkitan orang mati ketika ada banyak kesedihan. Turunnya api dari langit. Lalu terbelahnya sungai Yordan. Terangkatnya Elia ke surga. Dan juga penyembuhan dari penyakit kusta yang baru saja kita dengar. Intinya, kisah Elia, Elisa itu mengarahkan kita pada misi Allah yang ingin memelihara umatnya lewat tindakan-tindakan konkret. Dan bila kita lihat kembali hal itu dalam bacaan Injil menegaskan hal yang mirip. Apa yang mirip? Terkhusus di sini adalah misi Yesus Kristus, bukan hanya di dalam sebuah kata saja, tetapi tindakan konkret. Yang saya sebut kata adalah begini, kita perlu menempatkannya dalam konteks bacaan ini dalam episode Nazaret. Saya menyebutnya episode Nazaret, yang dimana dimulai dengan kehadiran Yesus di tempat ibadat, di sinagoga, dan Yesus membacakan kembali nas di dalam Yesaya 61 ayat 1-2 yang berkata bahwa intinya bahwa dengan demikian nas ini telah tergenapi dalam diri Yesus sendiri. Dan setelahnya, bila kita membaca ayat-ayat setelah bacaan tadi, Yesus memberikan tindakan konkret yaitu perhatian kepada para janda, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit. Dan disitulah sebenarnya
kita bisa memiliki pegangan terlebih dahulu. Ada sesuatu yang konsisten atau sejajar antara bacaan pertama dan Dengan bacaan bacaan Injil, yaitu bahwa itu berkisah tentang misi atau perutusan dari Allah, yaitu memberikan harapan, keselamatan kepada umatnya, bukan hanya kata, tetapi tindakan konkret. Dan disinilah sebenarnya undangan bagi kita juga untuk memberikan harapan nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi yang kedua, kemudian pertanyaannya adalah hal tersebut perlu diprioritaskan kepada siapa? Gitu, memberi harapan, memberi keselamatan itu perlu diprioritaskan kepada siapa? Bila kita cermati, baik bacaan Injil maupun bacaan pertama menegaskan hal yang serupa walaupun bentuknya beda. Dalam bacaan yang pertama dikisahkan Nabi Elisa diutus oleh Allah untuk berjumpa dengan orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi Naaman, seorang Syria yang mengalami sakit kusta. Di sini sebenarnya sudah jelas ada beberapa kategori dengan menyebut orang Syria, orang sakit kusta. Sebenarnya ada sesuatu narasi yang ingin ditegaskan, yaitu orang Syria bagi orang Yahudi itu tersingkir, artinya di nomor 2 kan? Iya, nomor 2 kan. Artinya orang tersingkir. Orang kusta, bila kita melihat dalam kitab suci, paparan kitab suci, orang kusta itu orang yang sama-sama terbuang, dalam arti bukan hanya secara fisik, tetapi secara sosial itu akan dijauhi. Iya. Dan memiliki stigma negatif dalam masyarakat. Dan itu yang menjadi prioritas di dalam bacaan pertama. Kalau kita lihat di dalam bacaan kedua atau bacaan Injil di sini, hal senada dapat kita jumpai bila kita lihat Yesus mengutip kembali apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa untuk mempertegas kepada siapa misi pelayanan atau misi pemberian harapan itu perlu diprioritaskan. Dan Lukas akan melanjutkan episode pelayanan Yesus tersebut pada orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang punya status rendah, disingkirkan, atau dalam bahasa kita sekarang itu orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, kaum papa. Tidak dipandang ya, Romo. Ya, begitu. Jadi poinnya di sini secara teologi ya, poin secara teologi kita bisa melihat bahwa bacaan pertama dan bacaan Injil itu ingin menunjukkan sebuah misi dari Allah yang ingin menyelamatkan. Terutama ini juga bisa menjadi renungan kita dalam masa Prapaskah juga, bahwa kehadiran Allah itu bukan hanya lewat kata, tetapi tindakan nyata. Tindakan yang nyata kepada siapa? Kepada kaum papa, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan itu sendiri. Dan itulah yang bisa kita lihat atau kita bisa tarik kesimpulan secara umum, tentu secara teologis. Dan kita juga bisa mengutip kembali seruan dari Paus Fransiskus dalam dokumen Abu Dhabi Human Fraternity itu tentang persahabatan insani, yang dimana kita perlu untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan itu bukan sendiri, tetapi secara bersama-sama, seperti halnya Yesus sendiri juga mengajak murid-muridnya untuk memahami itu. Iya. Dan saya lagi berpikir juga berarti ya Romo, selaras dengan apa yang Keuskupan Agung canangkan juga ya. Betul. Bahwa saudara sekalian bisa melihat kalau misalnya kita datang ke gereja atau di katedral kan itu ada patung Yesus yang sedang menjadi gelandangan, ya, menjadi orang yang terpenjara, ya, menjadi orang yang sakit. Ya. Disitulah berarti kita harus melihat sesama lingkungan kita bahwa Tuhan hadir, dan kita harus seperti yang tadi Romo ungkapkan ya, bahwa kita harus menjadi orang yang bisa memberikan harapan untuk saudara-saudara kita, bukan yang satu golongan dengan kita, tapi mereka yang berbeda dari kita, mereka yang benar-benar
terkucilkan, mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti itu ya Romo Ya, ya. betul, seperti itu. Dan itu kita bisa mengimplementasikan dalam masa Prapaskah dan sampai selama-lamanya ya Romo. Iya, betul. Dengan langkah-langkah yang kecil bersama-sama. Betul. Itu. Terus ada hal khusus apa lagi Romo yang bisa kita implementasikan di dalam masa yang baik, di dalam masa Prapaskah ini, selain tadi kita sebagai pemberi harapan bagi saudara-saudara kita juga harus berbuat yang baik untuk mereka, misalnya melayani ya Romo, dengan memberikan makan, atau memberikan tempat tinggal, atau memberikan pakaian untuk mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan Romo? Hal yang paling sederhana sebenarnya adalah mengunjungi. Itu tindakan yang konkret, sederhana, yang akan memberikan mereka kebahagiaan tersendiri. Karena gini, pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, saya memang berencana untuk mengunjungi orang-orang yang jarang ke gereja, ataupun orang-orang yang sudah tua, karena kan saya membayangkan bahwa mereka untuk ke gereja saja itu sangat sulit. Terbatas ya. Sangat terbatas oleh kondisi mereka. Betul. Dan memang benar ketika saya mengajak beberapa teman-teman dari beberapa kelompok itu untuk mari kita kunjungi orang-orang yang memang secara fisik itu terbatas oleh kondisi. Lalu saya kunjungi dan ada beberapa yang memang menangis dan menceritakan pengalaman bahwa inilah sebuah kerinduan. Kerinduan sebagai satu gereja-gereja kan bukan hanya kita sebuah, sendiri ya, tapi seluruhnya. Iya, Betul. Dan ketika didatangi itu ada energi tertentu yang mereka, ya ini saya masih punya keluarga, saya punya harapan. Itu ya hanya kita mengunjungi tanpa memberikan sesuatu pada dasarnya, tetapi bahwa bentuk kunjungan itu sendiri sudah merupakan suatu lawatan dari Roh Kudus Tuhan yang beserta kita ya, atau tentunya seperti itu ya Romo. Itu bentuk sederhana, tentu bentuk-bentuk yang lain tentu di setiap gereja kan juga. Sekarang di katedral sendiri ada celengan kecil yang bentuk ayam, itu celengan tapi bentuk ayam itu, yang dimana anak-anak itu sudah dilatih sejak dini. Betul. Untuk memberi. Jadi bukan hanya meminta ini, tapi memberi dari uang saku mereka yang menyisihkan, entah cuma 500, 1000 atau 2000 atau 5000, tetapi mereka memberi dan nantinya ini akan disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu bentuk-bentuk sederhana kepedulian kita di dalam misi atau perutusan untuk yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Iya, atau ada lagi juga, boleh saya menambahkan ya Romo ya, karena saya pernah juga mengikuti beberapa kali, ada berbagai komunitas di dalam lingkungan gereja-gereja, itu mereka melakukan kunjungan bersama dengan Romo juga ke penjara-penjara. Nah itu sangat luar biasa, bagaimana kita bisa merasakan dan membawa sukacita Tuhan untuk misa berekaristi bersama dengan mereka, saudara-saudara kita yang di dalam penjara. Sungguh suatu hal yang luar biasa Romo, sulit dikatakan dibanding kita misalnya di tempat gereja yang biasa kan pasti memang sudah ada hikmat tersendiri dari Tuhan, tapi di dalam penjara bersama dengan saudara-saudara kita sungguh luar biasa. Betul, ya Romo ya. Itu saya rasakan juga karena beberapa kali saya menemani kelompok di dalam gereja itu untuk berkunjung misa, berdoa bersama, lalu ya saling cerita di dalamnya. Dan itulah yang bukan hanya kehadiran kita yang meneguhkan mereka, tetapi bagi saya sendiri bahwa mereka yang berjuang di dalam posisinya itu pun memberikan inspirasi yang nyata bagi saya, arti perjuangan hidup itu sendiri. Menambah iman kita sendiri ya Romo ya. Romo, saya juga ada yang tertarik nih dari bacaan kitab kedua Raja-Raja tentang bagaimana Naaman yang pertama meragukan apa yang dikatakan Nabi Elisa untuk ke sungai Yordan yang menurut dia kenapa tidak dengan sungai yang lebih bagus, sungai yang lebih baik gitu. Kadang-kala ya Romo, kita suka meragukan juga. Benar gak sih Tuhan mau saya ke sana gitu? Betul gak Tuhan mengutus saya ke sana? Kadang-kala kan suka kita tidak melihat rencana Tuhan di balik peristiwa yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang mau kita. Apa yang harus kita lakukan Romo? Supaya kita mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa
tidak semuanya yang kita pandang baik itu berbuah baik. Tapi ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi Tuhan menyediakannya baik di balik itu. Ini yang menjadi poin-poin saya kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kadangkala kita sebagai manusia itu menginginkan sesuatu yang wah, Betul. yang besar, yang kelihatan, Bagus. yang bagus. Dan ketika ada sebuah pengalaman biasa yang sebenarnya ya itu saja gitu, Biasa aja gitu. kita merasa ya tidak ada yang spesial gitu loh. Padahal justru di dalam pengalaman yang kecil, yang biasa itulah Tuhan menyapa kita gitu loh. Artinya gini, kita kalau melihat secara lebih detail, bacaan pertama saya itu terkesan dengan beberapa titik-titik yang dimana Tuhan hadir lewat hal-hal kecil. Contoh yang pertama adalah bahwa lewat seorang pelayan yang meminta Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Saya tertarik itu karena pada dasarnya dalam realitas sapaan Tuhan itu konkret dalam hal-hal kecil, pengalaman-pengalaman kecil, bahkan orang-orang kecil. Betul. Namun kadangkala kita seringkali menganggap tidak remeh, penting, mengabaikan. Atau menganggap bahwa sebenarnya siapa sih kamu? Padahal tanpa mereka kita juga nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Dan di sini peranan dari pelayan itu sangat ditekankan dalam narasi untuk menegaskan pelayan tersebut yang menunjukkan kepada Naaman, pergilah kepada Nabi Elisa, bukan raja pertama-tama, tetapi seorang pelayan. Tapi kemudian pelayan juga lah yang menunjukkan bahwa kamu ikuti saja. Itu apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu. Sehingga kamu bisa melihat sesuatu di balik itu. Betul. Dan itulah yang bagi saya menarik perhatian, karena yang ingin ditekankan di situ adalah bukan pada sebuah peristiwa-peristiwa besar kita harus percaya lalu harus ada mukjizat sehingga saya mau percaya kepadamu, bukan, tetapi bahwa justru kalau kita membuat diri kita peka pada pengalaman-pengalaman harian yang kecil atau orang-orang kecil yang menunjukkan jalan kepada kita tertentu, disitulah kita akan melihat sesuatu yang lebih besar. Betul. Nah, apa yang perlu dilakukan di situ? Yang perlu dilakukan adalah mengasah kepekaan kita pada pengalaman-pengalaman itu. Cara yang paling sederhana adalah ya bangun pagi, misalnya yang paling konkret ya, bangun pagi, biasanya kita langsung kebingungan ngapain dan lain-lain. Berhenti sebentar untuk mensyukuri bahwa oh Tuhan, saya masih bisa bernafas. Saya masih memiliki tangan, saya masih memiliki wajah yang seperti ini. Oke, setelah menenangkan diri baru beraktivitas. Terus malam hari melihat kembali, apa sih tadi itu bangun pagi saya ngapain? Siang saya ngapain? Malam saya ngapain? Nah, itu latihan sederhana untuk membuat diri kita peka. Betul. Dan dengan latihan seperti itu kita tentu selalu akan bersyukur kepada Tuhan ya. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yudo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Bernardus Christian Triyudo Prastowo, SY, dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0881 0251 33438 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Yudo, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Romo bisa melanjutkan tadi yang dari pembacaan kitab kedua Raja-Raja tentang bagaimana
Naaman Tuhan berbicara melalui pembantunya ya Romo ya, melalui orang kecil untuk memberitahukan kepada Naaman untuk menemui Elisa untuk mendapatkan suatu kesembuhan dari Tuhan. Ya, bahwa secara umum saya ingin mengulangi lagi bahwa secara umum bacaan pertama dan bacaan Injil menunjukkan sesuatu yang mirip, yang menjelaskan tentang misi pelayanan dari Allah sendiri yang hadir bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua orang dan terlebih atau terkhusus kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kecil, lemah, miskin. Dan kadangkala kehadiran Allah itu lewat hal-hal yang kecil, sederhana, dan bahkan juga orang-orang kecil yang menunjukkan sesuatu kepada kita, maka dibutuhkan di situ sebuah kepekaan atau latihan kepekaan sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Dan bila kita lihat kembali dalam bacaan Injil, ada hal yang menarik perhatian saya, terutama untuk menegaskan apa yang sudah saya katakan. Saya ingin melihat dari konteks bacaan itu sendiri. Disebutkan bahwa Yesus itu ditolak, dalam arti di sini diusir oleh orang-orang sekotanya, Nazaret. Apa maksudnya? Apakah mereka menolak Yesus secara pribadi atau sebenarnya ada situasi tertentu yang menjadi gejala orang-orang tersebut menolak Yesus? Beberapa tafsir yang saya baca itu mengatakan bahwa yang menjadi konteksnya adalah gejala orang-orang Nazaret yang hanya mengharapkan mukjizat. Jadi ketika Yesus datang, Yesus itu kan sudah dikenal luas oleh banyak orang, melakukan banyak mukjizat di luar Nazaret. Itu. Tetapi ketika Yesus datang ke tempat ibadat, ada banyak orang yang kagum, ada orang yang harapannya hanya semoga dia melakukan sesuatu yang besar. Dan ini bisa menjadi penyakit yang kronis ya. Bahkan pada zaman kita sekarang. Dan narasi dari Lukas ingin menggambarkan situasi orang-orang Nazaret yang iri, awalnya iri bahwa Yesus melakukan perbuatan-perbuatan besar atau mukjizat itu di tempat lain, kok tidak di kotanya sendiri. Ada sebuah iri tersebut yang menyebabkan sebuah keinginan atau demam mukjizat, saya menyebutnya itu, yang akan menjadi penyakit dalam hidup orang beragama. Nanti saya akan menjelaskan bahwa pada zaman kita pun ada penyakit seperti itu. Dan orang-orang Nazaret itu karena sudah tadi ada perasaan iri, lalu ada demam yang ingin melihat, mengharapkan sesuatu yang besar, akhirnya itu tidak terpenuhi, malah seperti orang yang kesurupan yang menyeret Yesus ke tebing dan mau menghempaskannya ke bawah. Apakah itu bentuk penolakan? Atau kita bisa mengimajinasikan begini. Ingat godaan Yesus di hubungan bait Allah. Yang ketika Yesus puasa, salah satu godaannya adalah roh jahat menarik Yesus ke bait Allah dan ingin melemparkannya. Untuk apa? Apakah membenci? Bukan. Supaya ada mukjizat. Mencoba berarti ya Romo ya. Nah, disitulah yang ingin banyak orang yang membaca ini dalam perspektif bahwa banyak orang Nazaret itu membenci Yesus, mengusir Yesus. Tapi tidak. Sebenarnya mereka ingin mencobai. Untuk apa? Supaya melihat mukjizat. Melihat mukjizat yang dia lakukan. Iya, supaya betul. Kalau itu dilempar dari tebing, seolah-olah nanti Allah akan hadir lalu memberikan uluran tangannya sehingga Yesus tidak terantuk batu. Ingat kembali godaan yang ada. Dan disinilah yang ingin disebut oleh Lukas dan beberapa tafsir mengatakan hal yang sama, bahwa inilah penyakit kronis yang dialami orang beragama. Hanya ingin melihat sesuatu yang wah, yang terlihat, tetapi kehilangan esensi nyata dari atau makna nyata dari kehadiran Allah yang sungguh di tengah-tengah mereka. Kalau kita melihat ya, andai orang Nazaret tersebut merefleksikan kembali bahwa Allah itu sudah hadir
lahir di situ, besar di situ, tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Kemudian ketika ini melakukan hal yang besar, mereka seolah-olah iri malah sama orang-orang di luar itu. Kenapa Yesus melakukan di situ? Padahal hal yang besar terjadi. Sudah lahir di situ Iya, ya. inkarnasi itu kan sesuatu yang sangat besar. Itu artinya berarti mereka tidak melihat dan bahwa itu adalah merupakan syukur yang harus disyukuri ya Romo Itu ya. poinnya sebenarnya yang ingin disasar oleh Lukas adalah bahwa kita sikap beragama yang paling dasar ya, yang dibutuhkan adalah syukur kita. Syukur bahwa Allah itu sudah mau hadir. Nah, ungkapan syukur itu kemudian diletakkan di dalam konteks bahwa Allah hadir dalam pengalaman-pengalaman kecil. Bukan pengalaman-pengalaman yang harus besar, wah. Dan kita tidak perlu untuk mencobai Allah dengan buktikan dulu pengalaman-pengalaman yang wah, saya baru percaya. Ya, hal tersebut tidak dibutuhkan dan itu semacam penyakit kronis yang bisa kita lihat itu gejala itu sudah dialami zaman Yesus dan zaman kita pun kita juga seringkali melihat kan orang-orang yang membutuhkan tanda-tanda yang besar sehingga saya mau percaya kalau ada tanda yang besar. Padahal dalam setiap kehidupannya dia bisa bernafas, dia bisa bangun pagi, lalu melakukan aktivitas, itu kan sebuah tanda yang Betul, nyata. sebuah tanda bahwa Tuhan menyertai dia. Iya, hal tersebut malah tidak disadari dan mencari sesuatu yang wah, besar. Itu yang sebenarnya menjadi poin atau kritik yang nyata dari Lukas sendiri mencermati situasi zaman di situ, bahwa Yesus pada dasarnya sudah hadir, lahir di situ, tinggal bersama mereka dalam pengalaman-pengalaman kecil, tetapi mereka masih meminta sesuatu yang besar untuk percaya. Hal itu yang menjadi inti bahwa kita pun untuk konkretnya kita pun perlu untuk rasa syukur, untuk mencermati pengalaman-pengalaman kecil setiap hari, dan akhirnya juga kembali kepada sebuah misi yang tadi ingin dilakukan oleh Allah, yaitu penyertaan pada orang-orang yang lemah, kecil, tersingkir tadi. Betul. Wah, ini pas sekali ya Romo ya, bacaannya pas di masa Prapaskah juga. Tadi saya langsung berpikir kita harus bercermin berarti ya Romo ya. Ya, betul. Lewat bercermin itu kita akan selalu menumbuhkan rasa syukur untuk iman kita semakin dikuatkan, berpengharapan teguh selalu di dalam Tuhan. Jangan pernah mengharapkan peristiwa yang besar kalau kita tidak pernah menumbuhkan iman kita dulu ya Romo. Iya. Romo, selain dari itu ada hikmat apa lagi Romo yang bisa kita jalankan di dalam masa peristiwa Prapaskah ini sampai nanti untuk bekal perjalanan hidup kita Romo? Ya, tentu bahwa saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan di titik awal mengenai misi. Itu gambaran umum, misi yang umum dari Allah, dan Allah itu butuh kita untuk membuat misi ini semakin luas pada banyak orang. Dan bagaimana caranya? Ya itu, menyadari syukur pada hal-hal kecil, pengalaman nyata dicintai dalam hal kecil itu akan menumbuhkan sikap batin. Nah, maka disitulah peranan agama itu menjadi penting sehingga kita tidak jatuh pada penyakit kronis yang tadi yang hanya mengharapkan sesuatu besar, tetapi sikap yang sungguh didasari oleh pengalaman dicintai dalam hal kecil. Nah, intinya adalah agama mengajarkan agar orang mengimani yang ilahi, pasrah kepada kekuatannya, tetapi sikap pasrah yang asal saja, yang saya sebut tanpa dasar pengalaman kecil, jadi seperti ya yang penting saya percaya, itu bisa seringkali malah menggiring orang pada tujuan lain. Betul. Mengapa saya katakan menggiring pada tujuan lain? Kita bisa melihat beberapa kenyataan yang menunjukkan iman yang unsur pokoknya adalah keteguhan, lalu harus gini, harus gitu, dapat menjadikan orang itu menjadi fanatik, lalu intoleran. Artinya bahwa orang hanya memandang
satu sisi saja. Jadi harus gini, harus gitu. Tetapi tidak pernah paham inti dari sebuah aturan atau sebuah hukum itu. Atau tata upacara atau ritus yang tujuannya membantu orang merasakan batas antara yang duniawi dan yang ilahi, sehingga kita bisa merasakan sebuah pengalaman tertentu. Malah orang menjadikan itu sebagai unsur magis gitu, maksudnya unsur-unsur magic ada di dalamnya, dan mengaburkan batas-batas. Akibatnya misalnya doa-doa malah seolah-olah menjadi jampi-jampi yang kalau tidak ada itu, wah ini nanti pasti saya mendapatkan musibah. Ya belum tentu juga Nah, gitu. itu kadang suka salah pandang seperti itu ya, Iya, Romo ya. itu yang saya katakan sebagai yang tadi penyakit kronis. Jadi orang melakukan tanpa sebuah dasar tertentu. Jadi hanya berdasarkan pemahaman ini boleh tidak boleh. Padahal ini boleh tidak boleh itu sebuah batas tertentu yang memang diciptakan agar orang semakin merasakan. Tetapi kalau orang malah memfokuskan pada batas-batas, tapi kehilangan apa yang menjadi tujuan dari batas tersebut, itu ya menjadi penyakit tadi. Orang akhirnya ketika menabrak sebuah batas, terus menanyakan, loh kalau saya tidak pernah mengalami pengalaman yang besar itu, saya tidak akan percaya lagi. Menjadi aneh bagi saya, padahal batas itu diciptakan supaya orang mengalami itu, tetapi orang memikirkan hanya batasnya saja. Ketika menabrak batas, orang kehilangan orientasi. Iya, betul. Itu yang saya sebut sebagai sebuah penyakit kronis atau yang pengalaman nyata itu ketika orang berdoa mati-matian, waduh dari pagi sampai malam misalnya saja ada yang seperti itu, tetapi tidak terkabulkan, lalu orang merasa wah Allah nggak ada. Itu kan sesuatu yang bagi saya aneh. Betul, gitu. karena hanya sekedar berdoa tanpa kita melakukan suatu usaha dan upaya dengan iman kita, tidak akan terjawab tentunya ya Romo ya. Iya, artinya bahwa orang-orang yang terserang oleh penyakit yang kronis ini tadi, itu hanya memperhatikan sisi luar dari sikap beragama dan menginginkan sesuatu yang wah, besar, terlihat. Nah, padahal dalam 1 Korintus 12 ayat 31 itu disebutkan bahwa macam-macam karunia khusus bila tidak disertai dengan tindakan nyata kepada sesama dan kasih, atau dalam bahasa Yunaninya agape, itu akan menjadi tidak bermakna. Sia-sia. Menjadi sia-sia itu tadi. Maka kemampuan kita atau sesuatu yang bersifat rohani, doa, ibadah, misa, itu harus dibarengi dengan sebuah tindakan konkret setelahnya. Dan disitulah sebenarnya kita menjalankan yang dinamakan sebagai misi yang tadi saya sebutkan di awal, misi pelayanan Allah untuk semua orang. Iya, karena Tuhan menciptakan kita dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam golongan, tentu Tuhan menjadikan kita sebagai pewartanya dan kepanjangan saluran berkat dan cintanya ya Romo ya. Saya jadi melihat begini, bukan hanya orang besar yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi kepanjangan tangannya. Orang kecil pun Tuhan juga bisa pakai jika dia berkenan. Contohnya pada bacaan pertama pada hari ini, di mana Tuhan pakai seorang pembantu untuk memberikan jalan keselamatannya melalui dia. Dan kita semua berharap ya semoga kita selalu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kepanjangan kasih dan berkatnya. Seperti itu ya Romo ya? Betul sekali. Romo, sebelum kita mengakhiri, adakah yang mau Romo rangkumkan untuk kita jadikan pedoman di dalam masa prapaskah kita untuk lebih berbenah diri menjadi pewartanya yang lebih penuh syukur lagi? Kesimpulan atau apa yang bisa saya ungkapkan di sini adalah bahwa Allah memanggil kita semua untuk menjadi rekan kerjanya atau sahabat seperjalanan Allah dalam apa? Dalam meluaskan kerajaan kasih itu sendiri. Kerajaan kasih yang nyata bukan hanya lewat kata, tetapi tindakan konkret untuk siapa? Diprioritaskan untuk yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, dan serta orang yang berkebutuhan khusus. Untuk sampai pada pemahaman ini, kita perlu
pertama-tama mensyukuri karunia Allah yang hadir dalam diri kita, mulai dari bangun pagi sampai malam. Setelah kita mensyukuri, kita menyadari kehadirannya dalam pengalaman kecil, sapaannya lewat orang-orang sederhana, dan akhirnya berbuah pada niat yang ingin diwujudkan dalam tindakan nyata, kecil tetapi bersama serta berkelanjutan. Itu yang ingin dirangkumkan. Iya, jadi kita jangan pernah merasa diri kita kecil atau merasa kita tidak berarti, tapi jika Tuhan mau, Tuhan bisa menjadikan kita sesuatu hal yang luar biasa ya Romo ya. Ya. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa sahabat yang pada hari ini opa oma yang sedang sakit, atau juga mereka yang sedang dalam keterbatasan dan di dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tapi dengan sapaan Romo, mereka merasakan sukacita. Ya. Halo semua, terutama sahabat-sahabat yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan harapan, yang senantiasa ingin selalu memiliki kebahagiaan di dalam hidup ini. Allah senantiasa hadir, terutama lewat orang-orang yang berada di sekitar, dan Allah senantiasa akan mengirimkan orang-orang yang bisa memberikan harapan. Dan semoga Allah selalu menyertai, membimbing, dan terutama menumbuhkan harapan itu selalu. Romo, satu lagi Romo. Kalau kita mau berbuat baik nih ya, biasanya kan orang suka menolak dulu. Atau orang juga kadang-kala suka bernegatif thinking dulu dengan perbuatan dan niat baik kita yang mau kita lakukan. Bisa jadi orang suka bilang, modus lu, mau begini gitu. Padahal dengan hati yang tulus, kita mau berubah, kita mau berbuat baik, mendoakan dia, mengunjungi dia gitu. Apa yang kita harus lakukan, Kak Romo? Ya, tentu bahwa kita tidak bisa mengeneralkan, artinya tidak ada patokan umum harus gini, karena tentu kita perlu melihat kasus per kasus. Ada orang-orang yang memang sungguh melakukan itu dan ditolak karena memang cara dia melakukan tindakan itu kurang bisa diterima. Tapi ada orang-orang yang secara halus memang yakin bahwa saya melakukan dengan niatan yang baik, tetapi orang belum bisa menerima. Tentu levelnya ini hal yang berbeda ya, level yang berbeda dan tidak bisa digeneralkan. Tetapi bahwa apa yang perlu di sini adalah seperti tadi pengalaman yang saya ceritakan, anak muda yang awalnya adalah melakukan sebuah penelitian sosial karena tugas dari kampus, dan dia tinggal di sebuah daerah yang maaf saya menyebut ini kumuh, di pinggir kota gitu, dan dia mengalami hidup di situ. Dia yang awalnya orang yang tidak pernah care pada situasi lingkungannya, karena momen itu dia memulai ada sebuah dalam tanda kutip pertobatan dengan niat sederhana, saya ingin membantu anak-anak di sini sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Niatan dia baik, positif, tetapi ketika dia menyampaikan kepada temannya, yang mengajak temannya, ayo ikut saya berpartisipasi, tidak mendapatkan respon positif langsung. Mengapa? Karena dia sendiri, orang-orang melihat, kamu itu orang yang egois, kamu nggak pernah sebelumnya seperti ini, kok tiba-tiba ada mau seperti itu. Ada angin apa? Itu hampir membuat dia putus asa ketika cerita ke saya. Hampir putus asa. Tetapi dia tidak menyerah sama sekali karena hal itu, karena dia menyadari itu godaan. Artinya bahwa dia menyadari satu godaan yang bisa memperlemah dia. Maka dia tetap mengajak temannya, karena bagi dia, saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Maka karena niatan itu, kegigihan itu, tanpa mengenal hal-hal yang negatif itu, dia banyak orang yang akhirnya, oh iya toh, kamu serius toh.
Nah, itu level kedua, serius. Akhirnya banyak orang yang berpartisipasi. Level yang ketiga adalah ketika sudah berkumpul dengan teman-teman yang punya concern sama, dia datang ke daerah tersebut, ditolak oleh orang-orang daerahnya. Itu tentu levelnya menjadi lebih beda lagi. Maka dia berpikir dengan teman-temannya bagaimana supaya niatan baik ini bisa terwujud. Dia mengajak orang di situ yang dia kenal baik untuk berpartisipasi. Sehingga orang ini yang masuk dan menjelaskan, bukan saya. Saya sebagai orang Katolik yang tentu sudah dipandang negatif terlebih dahulu oleh daerah itu dan lain-lain, itu akhirnya dengan merangkul orang sekitar yang menjelaskan niatan baik ini. Nah, itu beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Kita tidak bisa mengeneralkan tapi kasus per kasus, tetapi dari cerita saya ada level-level tertentu. Yang pertama, kita tidak perlu menyerah karena godaan orang menganggap negatif. Yang kedua, bahwa kita tetap mencari teman yang memiliki visi sama. Dan yang ketiga, itu yang lebih strategis adalah bagaimana supaya tindakan kita itu supaya berimpact pada banyak orang. Ya tentu ini sesuai dengan kondisinya. Iya. Dan kita harus percaya bahwa segala apapun niat baik kita, kalau kita lakukan dengan tulus dan mohon campur tangan Tuhan, pasti semuanya akan berjalan dengan baik ya Romo ya. Romo Yudo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan juga sahabat, khususnya dalam masa Prapaskah ini untuk kita lebih menumbuhkan iman dan berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih ya Romo Yudo. Sama-sama. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Bernardus Christian Triyudo Prastowo SY mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Yudo. Marilah kita hening sejenak untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena segala rahmat dan segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua. Tuntunlah kami agar kami semakin mengenali Engkau di dalam hal-hal sederhana, lewat orang-orang sederhana, dan lewat pengalaman-pengalaman yang kecil yang kami alami setiap hari. Mampukanlah kami untuk bersyukur, untuk semakin memahami karyamu dan kehendakmu, sehingga kami pun bisa berpartisipasi bersama dengan putramu, dengan tuntunan Roh Kudus, terutama untuk mendampingi dan memberikan harapan bagi orang-orang yang kecil, miskin, lemah, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa di surga senantiasa menyertai niat baik kita, menyertai segala langkah hidup kita, dan menjernihkan hati dan budi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
Terkadang di dalam hidupmu pencobaan berat menimpa, menghancurkan hidupmu, meremukkan hatimu. Namun ingatlah, Dia Tuhan tak akan pernah memberi pencobaan dan ujian melebihi kekuatan yang kau punya. Hendaklah bersyukur, Dia melakukan semua karena cinta, supaya kau beroleh hikmat dan jadi sempurna sepertinya. Apabila Tuhan mengujimu, karena Dia menyayangimu, laksana seorang bapa yang mendidik anaknya karena cintanya.